Halo semuanya, jumpa lagi di channel Alteus Family, channel yang menyajikan informasi seputar traveling, review hotel, food and culinary, dan unboxing produk. Ikuti terus channel Alteus Family. Like jika suka videonya, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan update video dari kami. Liburan kali ini kita terbang ke kota Tarakan dari Jakarta menuju Bandara Juanda, Tarakan, Kalimantan Utara. Kita mau kabur dari hiruk-pikuk Jakarta. Destinasi wisatanya ke Pulau Maratua, pulau cantik di Kepulauan Derawan, Kalimantan Timur. Katanya sih ini salah satu hidden game Indonesia. Penasaran dong seperti apa? Akses menuju Maratua, Kepulauan Derawan bisa melalui jalur udara dan laut. Pilihan mau lewat jalur apa tergantung preferensi dan anggaran. Waktu itu kita cobain jalur laut naik speedboat 3 mesin dari Pelabuhan Tengkayu. Berangkat jam 8 pagi. Cuacanya cerah, langitnya biru, angin lautnya seger. Ini sampai ke Maratua butuh waktu sekitar 3 jam. Di dalam speedboat berasa juga ya goncangannya, cukup ya gitu deh. Bagi yang mabuk laut disarankan duduk di kursi belakang. Selain dari Pelabuhan Tengkayu, jalur laut ke Maratua bisa juga dari Pelabuhan Tanjung Redep dan Tanjung Batu. Sedangkan kalau mau menggunakan pesawat juga bisa dari Bandara Juanda Tarakan dan Bandara APT Pranoto Samarinda, juga Bandara Kalimarau Berau. Ada jadwalnya, tinggal menyesuaikan saja. Sekitar pukul 11 WITA, tibalah kita di Pulau Maratua. Kalau kamu lagi cari tempat liburan yang jauh dari keramaian, banyak pantai yang cantik dan lautnya warna toska dan biru tua, airnya bening sampai kita bisa lihat-lihat ikan berenang dengan jelas, keren gak tuh? Terus di bagian laut dangkalnya deket pantai sampai kelihatan dasarnya saking jernihnya. Wow, cakep. Kesini aja. Di Maratua sendiri selain Pratasaba Resort, terdapat juga belasan resort lain seperti Arasatu Villas, Noah Maratua, Sienna Resort, Maratua Paradise Resort, Green Nirvana, Virgin Cocoa, Nabucco Dive Resort, dan masih banyak lagi. Berhubung sudah mendekati jam makan siang, speedboat akan berlabuh dekat restoran yang lokasinya di atas laut yang cantik banget. Yang bikin takjub, keindahan bawah lautnya bisa terekspos. Kita bisa lihat ikan-ikan berenang di dalam laut, bukan sekedar di permukaan laut saja. Terus bisa lihat biota-biota laut dangkal. Aktivitas kasih makan ikan juga bisa dilakukan nih. Siapin dulu rotinya. Tinggal lempar-lempar aja ke laut, ikannya langsung ngumpul. Gak usah diworo-woro. Seru juga ya. Kalau mancing boleh nggak ya? Ikannya kecil-kecil. Wah, view-nya cakep begini ya guys. Di kejauhan tampak Pulau Kakaban. Nah, waktunya makan siang. Kita mau isi perut dulu nih, yang udah cukup lapar.
ya, sambil menunggu makanannya siap kali ya. Jadi kita bisa foto-foto dulu di sekitar sini. Meskipun di pulau terpencil jauh dari kota, jaringan internetnya tetap oke loh. Wifi cepat dan stabil, bisa tetap terkoneksi dengan dunia luar. Lanjut menuju Sabah Resto buat makan siang. Makan siang ini sudah termasuk dalam paket tour and travel rombongan. Semua sudah difasilitasi, jadi kita tinggal menikmatinya saja. Dan ini dia menu makanan prasmanan di Sabah Resto. Rasa makanannya enak dong, terutama ikannya. Dagingnya seger dan manis. Resto ini berada di atas laut dangkal ya guys. Laut warna Tosca yang airnya jernih, transparan, jadi kelihatan tuh banyak ikan-ikan kecil yang sedang asik berenang. Kelar makan, kita lanjut ke Prata Sabah Resort dan main-main di pantai. Cuacanya lagi cerah nih, awannya biru putih. Pantainya landai dan bersih dengan pasir putih. Ada banyak pohon kelapa di tepi pantai, ditambah lagi air lautnya jernih warna Tosca dan biru. Bih, ini sih mirip lukisan alam yang bikin takjub. Ini adalah Prata Sabah Resortnya. Bangunannya dominan kayu ya. Dan kalau teman-teman mau menginap di sini, itu harga sewanya mulai dari 1,75 juta per malam. Dan harganya bisa berubah sewaktu-waktu. Waktu itu sih kami nggak nginep ya, PP dari Tarakan ke Maratua, dan sorenya itu balik lagi dari Maratua ke Tarakan. Lanjut kita mau jalan-jalan ke Goa Halotabung menggunakan moda transportasi mobil. Jalanan yang dilalui mulus, beraspal ya guys, dan cukup lebar. Wah, ini suasananya masih alami ya guys. Banyak pohon-pohon di kiri kanan jalan setapak ini ya guys. Tapi ini jalannya kayu gitu ya, sudah entah kayu ulin atau kayu apa ya. Kayu khas Kalimantan gitu. Ya, selamat siang. Dengan Bapak siapa? Ya, dengan Bapak Insan, penjaga Goa Halotabung. Untuk yang lokal itu 30.000, untuk yang mancanegara 50.000, untuk yang anak-anak 15.000. Untuk Halotabung sendiri kita buka jam 8 pagi, tutup jam 5 sore karena kita nggak punya penerangan di sini, makanya kita tutup jam 5 sore. Untuk jam 5 sore di daerah Goa itu udah gelap, udah nggak ada cahaya lagi yang masuk. Goa Halotabung itu ini ditemukan oleh masyarakat di tahun 2016, ya kan? Yang tidak sengaja ditemukan, tapi dengan keindahan alam di bawahnya. Maka di tahun 2018 dibuatlah SK oleh kepala kampung terdahulu Pak Darmaji, ya kan, buat SK untuk mengelola Goa Halotabung ini. Nah, Goa Halotabung sendiri ini memiliki kedalaman yang di tangganya itu 20 meter, di tengah-tengah itu 30 meter, ada di ujung batu yang nyambung dua itu sekitar 40 meter ke bawah. Nah, untuk pengunjung di sini diharapkan sebelum masuk biasanya kita disuruh membaca yang ada bacaan yang di sana, agar pengunjung tahu peraturan-peraturan yang ada di Goa Halotabung. Nah, seperti itu Bapak. Mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya mengapa nama goa ini Halotabung. Alasannya karena goa ini tidak berbentuk seperti goa pada umumnya yang menyerupai lorong horizontal. Akan tetapi goa ini merupakan lubang vertikal. Jadi Bapak Ibu kalau mau lompat ini bisa dari sini. Terus kalau nggak mau lompat itu ada turunan di sana. Jadi bisa nanti berenang di sini. Gua ini terisi oleh air berwarna biru kehijauan yang indah. Bisa nih disebut sebagai surga yang tersembunyi karena pesonanya yang belum banyak dikenal orang banyak.
Jika ingin merasakan sensasi yang memacu adrenalin, bisa cobain lompat ke dalam gua tersebut sambil berteriak. Hati-hati ya guys, posisi saat melompat harus tepat dengan memperkirakan lompatan dengan baik supaya nggak terkena dinding gua yang tajam. Gua ini terbentuk dari batuan karst. Yuk yang mau cobain sensasi melompat dari ketinggian ke kolam air Goa Halotabung, antri. Deg-degan nggak? Takut nggak? Penasaran sih pasti. Pure. Air menyambut dengan kesegaran luar biasa. Masih menggunakan pelampung ya. 1, 2, 3. Dari atas airnya tampak tenang, warna biru kehijauan, memantulkan sinar matahari yang menyelinap di sela pepohonan. Dalam sekejap, tubuh melayang, udara terasa diam, lalu pure. The lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. Langkah kaki terhenti di bibir goa dan bersiap untuk melompat. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Tarifnya berapa Pak di sini Pak untuk bisnya? Biasanya paling standar 400 Pak, cuman tergantung dari tawaran resort, kadang dapat 3,5, tergantung dari kita aja sih Pak negosiasinya. Kalau memang negosiasinya pas, ya kita tetap jalan Pak. Kapasitasnya berapa Pak? Kapasitas 15 Pak. 15? Ya 15. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya sama-sama Pak. Puas explore Gua Halotabung, kita kembali ke Pratasaba Resort. Kurang lengkap rasanya berkunjung ke Maratua kalau tidak mencoba snorkeling dan diving. Terlebih lagi saat itu cuacanya mendukung, lagi cerah dan lautnya tenang, tidak berombak besar. Fasilitas diving dan snorkeling tersedia di Pratasaba Diving Center, yaitu bangunan yang ada di sebelah kiri ini. Ada fasilitas apa aja ya di tempat ini? Peralatan divingnya cukup lengkap, dari wetsuit, diving mask, diving regulator, BCD hingga scuba tank. Pelampung snorkeling juga ada. Sebelum melakukan aktivitas penyelaman, kita diminta untuk mengisi beberapa formulir berupa data pribadi, asuransi, sertifikat selam, resiko penyelaman, dan kuesioner medis. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahdi dan teman saya Dian. Ya, sebagai pendamping bapak-bapak, ibu-ibu di penyelaman hari ini ya. Oke, untuk pertama saya memperkenalkan alat scuba diving ya, di mana masing-masing item ada namanya ya. Yang ini yang pertama saya pegang BCD ya, Buoyancy Control Device ya, di mana BCD ini safety atau membantu kita di saat kita di permukaan atau di kedalaman di dalam air ya. Di sini dia ada bagian ini inflator ya, power inflator. Di sini ada inflate dan deflate ya, dimana ini tuh untuk menyuplai udara dari tank ya setelah kita konekkan. Oke, ini deflate untuk membuang. Ketika kita buang udara, kita akan turun ke dalam ya, dan ketika kita naik ke permukaan, kita kembangkan BCD kita ngapung.
Ini safety alatnya. Oke, dan di sini ada dampaknya. Ada berapa titik? 2, 1, 2. Dimana ini berfungsi ketika udara masih tertampung, kadang kita kesusahan turun seperti ini, atau kepala kita udah nunduk ke bawah ya. Ini nggak berfungsi. Ini fungsinya cuma posisi pada saat tubuh kita tegap, kepala ke atas. Ini naikkan ke atas seperti ini, Pak. Seperti ini. Tekan bagian atas, udara akan keluar. Dimana udara itu mencari celah yang lebih tinggi ya. Oke, ketika posisi tubuh kita begini, badan berenang, ini nggak berfungsi, kita bisa mainkan ini. Tinggal tarik raba bagian kanan, raba, buang udara yang tertampung di sini. Kita akan turun. Ketika Bapak kesusahan turun, itu ada 2 faktor. 1, kekurangan pemberat. 2, pernapasan nggak maksimal. Maksimalnya pernapasan kita atur secara perlahan. Tarik panjang, keluar panjang. Dengan cara rasakan di bagian badan kita, posisi turun. Ini kita ada regulator. Regulator menyatu satu rangkaian ya. Dimana ini ada beberapa bagian. Yang pertama mesinnya atau persteknya ya. Ini mesin utama untuk menstabilkan udara yang keluar, tekanan tinggi. Terus kedua, primary atau second stage. Setiap regulator pasti punya 2. Karena apa? Ketika ini bermasalah, ini cadangan. Atau ketika teman kita kehabisan udara, kita bisa berbagi. Terus di sini ada LPI, low pressure inflator ya. Ini nanti terkonek ke sini. Terkoneknya ke sini nanti. Setelah kita konekkan ke tank ya. Oke, dan ini ada pressure ya, pressure gauge. Ini ada 2 bagian. 1 udara, 2 tekanan. Tekanan kedalaman ya. 1 garis itu 10 bar. Maksimalnya tank ini 200 atau 3000 PSI ya. Terus ini Bapak bisa lihat ketika Bapak menyelam, bisa lihat intip kedalaman Bapak dimulai dari 0 ya. Semakin dalam jarumnya akan otomatis bergerak menunjukkan arah kedalaman kita. Tapi untuk Discovery kita maksimal kedalaman itu 8 meter. Oke. Untuk cara setting yang simpel itu kadang kita keliru mana depan mana belakang. Cukup perhatikan ininya aja. Ingat o-ringnya ini, ketika Bapak hadapkan ke depan, BCD Bapak hadapkan ke depan juga. Tinggal hafal ini aja. Ketika Bapak hadapkan ke belakang, Bapak harus hadapkan BCD Bapak ke belakang juga. Gitu. Oke? Akhirnya saat yang ditunggu-tunggu tiba. Waktunya basah-basahan lagi. Nggak usah khawatir saat melakukan kegiatan diving. Karena instruktur yang berpengalaman akan mendampingi kita selama melakukan penyelaman. Biur. Senang rasanya bisa menikmati indahnya terumbu karang, fringing reef, dan biota laut yang ada di sepanjang tubiran pulau. Bagi rekan-rekan yang belum biasa menyelam ataupun yang tidak bisa berenang, bisa mencoba snorkeling di sekitar bibir pantai ini. Nggak kalah asiknya kok, karena airnya yang jernih masih memungkinkan kita melihat terumbu karang serta berinteraksi dengan berbagai jenis ikan yang ada di sekitar kita. Dan begitulah perjalanan kami dari Tarakan menuju surga tersembunyi di timur Kalimantan, Pulau Maratua. Perjalanan laut yang panjang terbayar lunas dengan pemandangan yang luar biasa. Air laut sejernih kristal dan sambutan alam yang hangat dari Gua Halo Tabung dan pengalaman diving dan snorkeling di laut yang indah. Maratua bukan sekedar destinasi tapi pengalaman yang berkesan. Terima kasih sudah ikut menyusuri langkah kami dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye-bye.